Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil da'a ilallahi falmustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi. Ya Rabbi bil Mustafa astaghfirullah min qawlin bila amalin laqad nasabtu bihi naslan lidhi unkumi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Hadratal ulama wal qurama wa hadratal jamaah Masjid Jami'al Muhajirin yang semoga kita semua selalu diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi subuh yang berbahagia ini karunia nikmat Allah terus mengalir pada kita, dan bersama kita mengawali kegiatan taklim pagi ini dengan kita doakan kedua orang tua kita, guru-guru kita, para pendahulu kita, semua orang yang berjasa berbuat baik pada kita, terkhusus yang telah memperjuangkan berdirinya Masjid Al-Muhajirin ini. Kita doakan anak cucu keturunan kita semoga semua dijadikan saleh salihah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, rezeki yang halal dan barakah. Kita doakan yang sakit, mungkin keluarga kita yang sakit dimanapun berada, atau jamaah kita atau warga yang tinggal di perumahan ini yang sakit, kita doakan semoga segera diangkat penyakitnya, dikaruniai sehat afiat dalam taat ibadah kepada Allah. Ala hadiniyah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita berada di bulan Sya'ban, atau kalau sebagian masyarakat kita nyebutnya bulan Ruah. Bulan yang banyak masyarakat kita berkirim doa untuk para arwah. Ini adalah murni budaya. Berkirim doa yang dilakukan pada bulan Ruah, bulan Sya'ban ini murni budaya. Maka seandainya ada yang mempertanyakan dalil, kalau dalil berkirim doa banyak,
Tapi kalau dalil berkirim doa di bulan Ruwah atau di bulan Sya'ban nggak ada. Lah terus ini namanya kita menggunakan dalil umum untuk melakukan kegiatan khusus. Dalilnya umum, berkirim doa untuk arwah itu ya kapan saja, tidak dibatasi waktu. Mau pagi, mau sore, mau siang, mau malam, mau tanggal 1, mau tanggal 30, boleh. Mau bulan apa saja, boleh. Tetapi sebagian masyarakat kita mengadakannya di bulan Sya'ban. Lah ini yang disebut dengan budaya. Lah yang kita jalani dalam keseharian ini itu adalah akulturasi. Akulturasi itu bahasa kita apa ya? Campuran antara ajaran agama dan budaya. Kita menjalani agama didukung dengan budaya. Apakah hanya cuma kita? Enggak. Rasul itu dulu dalam mensyiarkan agama juga tidak terlepas dari budaya, Pak. Rasulullah memakai pakaian gamis, pakai udeng-udeng. Itu budaya. Wong nyatanya yang make bukan hanya Rasul, Pak. Abu Jahal yo make, Abu Lahab yo make. Berarti itu kan budaya. Itu budaya yang sudah ada sebelum Islam ada. Rasulullah sebagai masyarakat yang dulu beliau adanya di situ, maka beliau mengikuti budaya di situ, memakai gamis, memakai. Nah, lah kalau kita orang Indonesia pakai sarung, peci ini budaya, Pak. Budaya. Wong ini nyebutnya juga baju koko, Pak ya. Koko itu kan identik dengan etnis Cina ya. Lah kalau ini baju Islam namanya mungkin bukan baju koko, Pak. Yo baju Ahmad toko. Lah iya kan? Ini budaya loh, Pak. Lah iya. Lah kalau orang bilang pakai gamis itu Islami dari mana? Abu Jahal yang pakai kok. Lah kalau memang itu murni Islami, Abu Jahal enggak pakai, Pak. Abu Lahab ya enggak pakai. Loh ternyata ya kalau kita lihat di film-film ya pakai kok ya. Lah itu namanya budaya. Nah, kalau ada yang ngotot kita enggak boleh selain yang apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau saya tanya, Pak, yang ada di ruangan masjid itu yang enggak bid'ah yang mana, Pak? Udah wis jawab, yang ada di ruangan masjid ini loh. Termasuk orang-orangnya udah. Yang enggak bid'ah yang mana udah ya? Enggak ada, Pak. Semuanya adalah model baru yang dulu enggak ada di zaman Nabi. Quran, wis Quran. Itu Quran yang ada di lemari, Pak, sabrek-abrek itu. Zaman Nabi enggak ada. Kalau kita lihat Quran di zaman Rasulullah, itu hanya berupa lembaran-lembaran yang itu bukan kertas, Pak. Lembaran itu kadang yang ditulis di kulit, kadang di kayu, kadang di batu, macam-macam. Dan penulisan Quran di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pakai titik. Mumet ya. Nggak pakai titik, Pak. Jadi untuk membedakan ba, ta, sa, ya, nun, pakai apa? Huruf ba, ta, sa, nun, ya. Itu kan modelnya sama, Pak. Cuman begini doang nih kayak penggorengan. Lah yang membedakan kan titik. Ba titik 1 di bawah, ta titik 2 di atas, sa titik 3 di atas, ya titik 2 di bawah, nun titik 1 di atas. Kalau nggak ada titik bedanya apa? Nggak ada bedanya, semuanya sama. Ro sama za sama, jim ha ho sama, dal dal sama, sin shin sama, sod dot sama, to dho sama. Yang bedakan apa? Titik. Fa sama kof sama. Yang membedakan titik. Zaman Rasulullah nggak ada. Kalau pengen kembali ke zaman Nabi, itu Quran titiknya hapusin semua. Gimana mau baca kalau ada titiknya aja bingung ya. Loh, kemudian setelah ada titik, kalau nggak salah titik itu yang memberi namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Itu di zaman sahabat Ali, Pak. Udah berapa tahun itu bedanya? Dari Rasulullah wafat, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman.
Begitu Islam ini mulai menyebar keluar dari tanah Madinah, keluar dari bangsa Quraisy, mulai orang kebingungan baca Quran karena nggak ada titik. Udah dikasih titik, Islam mulai nyebar lagi, orang masih bingung lagi, Pak. Titiknya sudah ada, tapi nggak ada harokat, nggak ada fathah, nggak ada kasroh, nggak ada dhammah, nggak ada tasdid, bingung bacanya, mumet. Akhirnya dikasih. Maka kalau yang pengen kembali ke zaman Nabi, itu Quran jangan dicetak, ya lembaran-lembaran gitu aja. Terus jangan dikasih titik, jangan dikasih tanda baca. Itu seperti zaman Nabi begitu. Lah, titik, harokat ini budaya, Pak. Wong tidak diajarkan oleh Nabi. Nah, sama seperti budaya yang sudah ada di kita. Setiap bulan Sya'ban, bulan Rowah, orang pada kirim doa. Lah, kirim doa itu kalau di sini kadang nyebutnya munggahan. Bekasi munggahan ya, bukan naikan, bukan. Kan munggah bahasa Jawa kan munggah. Iya, kalau bahasa sini aturannya naikan gitu ya. Iya, tapi nyebutnya munggahan. Kalau orang kampung saya nyebutnya megengan. Megengan itu dari bahasa mengagungkan, menyambut datangnya bulan agung, bulan Ramadan. Ini murni budaya. Ini kadang kalau kita nonton di YouTube betapa banyaknya orang yang menyalah-nyalahkan budaya. Padahal ketika ia berceramah itu pun tidak lepas dari budaya. Lah, kemana kita dengan budaya? Yang pertama, budaya itu sikap kita sebagai seorang muslim namanya takrir. Takrir itu mengakui, Pak. Mengakui bahwa dalam kita menjalani agama ini tidak bisa terlepas dari budaya. Wong di zaman Nabi pun tidak bisa lepas dari budaya, apalagi sekarang. Ini budaya, ini budaya. Ini kadang yang dipersoalkan itu kalau ini nggak dipersoalkan tapi beduk dipersoalkan, Pak. Iya. HP nggak dipersoalkan tapi tasbih dipersoalkan. Katanya kayak orang Hindu. Hindu apa Buddha sih yang pakai tasbih? Buddha. Katanya ajaran Buddha dipakai. Oh, ini ajaran siapa pakai ini? Kan nggak adil namanya. Asal yang dia butuhin nggak dibid'ahin, tapi kalau dia butuh nggak dibid'ah, tapi kalau dia nggak butuh dibid'ahin. Ini nggak bid'ah, tasbih bid'ah. Lampu ini nggak bid'ah, tapi beduk bid'ah. Lah itu bedanya apa? Sama-sama budaya kok. Karpet nih. Zaman Nabi masjidnya itu nggak pakai AC, nggak pakai dinding rapi, ini nggak. Cuman kayak orang bikin yang ngadu burung dara ya. Apa namanya? Kalangan namanya ya. Cuman tanah kotak dipatokin 4 biji. Terus yang tempat imam itu di mimbar ada, cuman modelnya nggak begitu, Pak. Cuman undakan 3 tok. Atasnya ada atap nggak ada. Bawah ya pasir. Itu masjid zaman Nabi. Maka kalau pengen kembali zaman Nabi bongkar dulu. Kayak depan aja nih, kayak lapangan itu kasih patok 4. Berarti ntar jadinya misbar, Pak. Kayak nonton layar tancap zaman dulu. Grimis bubar. Lah di sono nggak pakai atap karena nggak pernah hujan. Lah di sini barusan tadi hujan ya. Oh, begitu Allahu Akbar. Saya yakin jamaah pulang. Tinggal Pak Ustaz Kohar sendirian. Masa imamnya kabur juga kan ya. Lah, inilah budaya. Makanya banyak sekali, apalagi sekarang kan begitu mudahnya kita akses ceramah-ceramah di YouTube. Itu yang orang kalau kata saya bilang kaku banget, Pak. Kalau bahasa santri NU biasanya kalau ngecengin mereka ngopinya kurang apa? Ngopinya kurang kental, mainnya kurang jauh. Loh, asal nggak cocok dengan selera mereka dibilang bid'ah. Asal nggak cocok bid'ah. Tapi kalau cocok, wah nggak apa-apa ini, nggak apa-apa, ditolerir. Cangkemmu batin. Ya Allah Rabbi walillahil hamd. Nah, kembali ke permasalahan awal, bahwa kita berkirim doa secara tekstual, hadisnya bukan hadis ini malah ayat ini. Kita semuanya hafal ya.
Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ini ayatnya, Pak. Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wali ikhwanina dan saudara-saudara kami, keluarga kami, alladzina sabaquna, yang mereka telah mendahului kami. Mendahului berarti catatannya mendahului itu bil iman, dalam keadaan iman. Ya Allah ampuni kami, ampuni saudara-saudara kami, keluarga kami yang telah mendahului kami, yang mereka semua mendahului kami dengan keadaan membawa iman. Ayatnya, Pak. Ini kita mohon doa untuk diri kita, kemudian orang-orang yang menjadi keluarga kita. Keluarga kan bukan hanya keluarga karena darah, Pak. Kalau keluarga karena darah hanya nasab. Kan ada keluarga karena senasib. Keluarga besar Al-Muhajirin, ini kan merasa senasib yang ngurus Al-Muhajirin, meramaikan Al-Muhajirin. Keluarga besar RW 10, keluarga besar perumahan Villa Mahkota, itu yang senasib asal tanggal 6 kepala kenyut-kenyut ya, Pak. Asal tanggal 6 kepala kenyut-kenyut. Kan senasib namanya kan. Ini keluarga, Pak. Ini keluarga. Lah, alladzina sabaquna, yang mereka itu telah mendahului kami bil iman, dalam keadaan iman. Kalau orang itu kita yakin ia meninggal dalam keadaan iman, bahwa Islam, maka wajib untuk kita doakan. Lah, mendoakannya ini loh, yang kalau di budaya kita ada 7 hari, ada 40, ada 100, 200, 300, 400, ya terserah lah. Ini yang 7, 40, 100 dan seterusnya, ini budaya. Yang ajaran agamanya mendoakan. Kalau mendoakan itu perintah agama, Pak. Ada aturannya. Tapi kalau budaya, ya sebetulnya ada, cuman yang membatasi kan cuman aturan budaya. Kalau aturan budaya kan nggak ada pahala, nggak ada dosa. Makanya seandainya tahlilan cuma 5 hari udahan, nah ya monggo. Pak nggak tahlilan lagi, aduh dananya nipis buat beli air minum, ya udah 5 hari aja, ya wes monggo. Lah kok tahlilan nggak udah-udahan, ini udah 20 hari loh Pak, biarin duit saya masih banyak, ya terserah. Oh biar ustadznya seneng ya. Biar pokoknya ada kegiatan terus tahlilan. Ya terserah tuan rumah kan. Ini budaya, kalau budaya itu bebas, Pak. Ini kadang ada orang yang kekeh banget. Wah, nanti kalau besok mah udah lewat 100 harinya, mau 102 kayak 105 boleh, Pak. Budaya ini. Lah, ajaran agamanya itu mendoakan itu loh, Pak. Lah, kemudian alladzina bil iman, alladzina sabaquna bil iman, yang ia mendahului kita ini dengan membawa iman. Lah, berarti mafhumnya kalau yang meninggal dalam keadaan tidak Islam, maka ya enggak ada kewajiban untuk mendoakan. Walaupun itu mungkin keluarga dekat, dia orang baik banget sama kita, tapi ia meninggal tidak dengan iman. Secara zahir kita ngelihatnya dia dimakamkan dengan cara yang tidak iman. Ya mungkin yang dipakein yang pakai budaya mereka, atau mungkin yang dikremasi di, kalau di sini mana ini? Nah, di situ. Secara zahir, Pak, walaupun secara mungkin dia bisa jadi ketika di akhir-akhir detik dia mengucapkan syahadat bisa jadi. Tapi secara zahir kan kita taunya dia dimakamkan dengan cara tidak iman. Maka kalau dengan seperti ini tidak ada kewajiban kita untuk mendoakan. Walaupun dia orang dekat. Nah, masalah mendoakan ini kan tidak dibatasi waktu. Terus ada keterangan lain. Ini saya kutipkan dalam kitab Minhajul Muslim, tulisan Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Rasulullah itu pernah ditanya, ada seorang sahabat dari keluarga Banu Salamah namanya. Datang pada Rasul, ya Rasul, saya itu kedua orang tua udah gak ada.
Cara bakti saya gimana? Dulu waktu orang tua saya masih ada, saya nggak bisa berbuat apa-apa karena keadaan. Mungkin dulunya waktu orang tuanya masih ada, dia ekonominya pas-pasan. Jadi untuk membantu orang tuanya mungkin nggak bisa. Lah begitu orang tuanya nggak ada, ekonominya membaik. Kemudian ia bertanya kepada Rasul, gimana caranya ya Rasul? Rasulullah menjawab. Yang pertama, ini dalam kitab Minhajul Muslim itu, yang pertama as-salatu alaihima, yaitu mensolatkannya. Ketika memang pas dia meninggal, kita ada kesempatan mensolatkan. Kalaupun tidak bisa secara langsung, ada namanya bil ghaib, yaitu sholat jenazah, tapi jenazahnya tidak ada di majelis dengan kita. Mungkin orang tua kita tinggal di daerah, entah di Papua sono atau di mana, kita di sini dapat kabar meninggal, mau pulang kampung, ternyata keadaannya nggak memungkinkan, entah dananya nggak ada, entah kesempatan atau keadaan yang nggak bisa memungkinkan. Silahkan sholatkan, namanya sholat jenazah bil ghaib. Kita di sini misalnya minta tolong Pak Ustadz, ini bapak saya meninggal, saya nggak bisa pulang, tolong minta untuk sholat jenazah bil ghaib. Lah yuk, habis selesai sholat maghrib, saya sholat ghaib. Bahkan ada budaya di kampung saya sampai sekarang masih, Pak. Setiap mau sholat Jumat itu ada aja permintaan untuk sholat jenazah bil ghaib. Kalau di Purwodadi dulu gitu nggak Pak? Nggak ada ya. Di kampung saya masih, Pak. Biasanya ya sebelum naik khutbah itu biasanya ada umuman, assalamualaikum jamaah, mohon ini ada permohonan sholat jenazah bil ghaib dari keluarga Pak ini. Ya sholat dulu, sholat jenazah bil ghaib. Itu kewajiban pertama. As-salatu alaihi secara kifayah tentunya. Karena ini termasuk dalam ranah fardu kifayah. Dan mensolatkan jenazah itu kifayah, bukan hanya untuk laki-laki. Untuk perempuan ya sama. Cuman bikin sini lakinya nyolatin, perempuannya antri di mobil, Pak. Bener ya? Oh, sering ini saya ingetin, Pak. Laki-lakinya pada sholat, perempuannya di mobil, ngikut nganter. Katanya kalau yang nggak pernah jalan-jalan, mayan jalan-jalan ke kuburan. Lah kalau ke San Diego Hill katanya bagus sih, katanya ya. Oh saya belum pernah lihat sih. San Diego Hill, Pak, yang katanya makam harganya berapa Pak Yoko? Oh iya, katanya orang-orang yang punya duit sono harganya mahal. Mungkin kali ya, mau malaikat mau nanyain kasih contekan dulu gitu. Harganya mahal. Emang bisa. Malaikat itu enggak peduli mau kuburan mahal, kuburan murah, apa yang terendam banjir di Budi Dharma ya sama aja. As-salatu alaihima, mensolatkan keduanya. Dan yang terbaik untuk menjadi imam adalah yang ada hubungannya dengan ahli warisnya, atau yang terbaik adalah ahli waris. Ini kadang di masyarakat kita ini pokoknya pasrah bongkoan sama ustadz. Apalagi ustadznya ya tukang mandiin jenazah lagi ya. Wes borongan, pokoknya borongan dari mulai mandiin, ngapanin, nyolatin, nguburin, nahlilin, apalagi. Wes pokoknya borongan, ngajiin, wes pokoknya semuanya. Kadang kan ada budaya ngajiin yang sampai malam-malam itu ya. Nah, iya. Borongan semua, anaknya pokoknya terima bersih, habis berapa? Sekian Pak, oh ya udah no jual warisan babe yang di sono. Wah, enak amat anaknya. Yang terbaik, ini saya kutip keterangan dalam kitab Nihayatuz Zain, yang menjadi imam sholat jenazah itu ahli waris. Saya biasanya Pak secara pribadi setiap diminta untuk itu biasanya ya Pak jamaah semua, ini yang paling afdol, paling baik dan mungkin sangat membanggakan untuk almarhum adalah ketika yang memimpin sholat jenazah ini adalah anaknya. Nah kalau ada ya, cuman gini-gini doang masa nggak bisa sih Pak? Kayak orang Batak nyanyi kan? Lah iya kan, cuman gini-gini doang kan? Cuman 4 kali kan? Oh nggak pakai rukuk, nggak pakai sujud. Lah kalau seandainya lupa pakai rukuk, pakai sujud, alasannya gampang Pak. Oh almarhum banyakkan dosanya. Lah iya, untuk menutupi kesalahan dan kebodohan. Tapi tetap cerdas, bisa alasan ya. As-salatu alaihima, yang kedua wal istighfaru lahuma, memohon ampun untuk keduanya. Lah memohon ampun ini kan perintah secara umum.
Enggak dibatasi harus ini, enggak. Perintahnya umum. Yang penting kita memohon ampun untuk kedua orang tua. Ya minimal selesai sholat Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani, atau Astaghfirullahaladzim li wali walidayya, ya Allah mohon ampun untuk saya dan untuk kedua orang tua. Minimal Pak. Lah jangan-jangan ya kadang orang lain, orang sana ngecengin itu kadang ya ada benernya loh. Ada benernya begini, doain orang tua kok nunggu 7 hari, nunggu 40, nunggu 100, nunggu haul 1, 2, 3. Selain itu enggak pernah ngedoain orang tua. Ini memang kok anak kebangetan. Warisan diambil ya, dinikmati. Kalau keterangan dalam kitab I'anatul Thalibin yang sekarang jadi lagu itu loh. Saben malam Jumat ahli kubur mulih ning omah. Tutupnya lanjutnya gimana? Loh itu ternyata ada kitabnya Pak, dalam kitab I'anatul Thalibin, bahwa mereka setiap waktu-waktu momen tertentu itu berkunjung ke ahli waris mengharap dapat kiriman doa. Lah kalau satu pun doa nggak dapat nangis. Tadi kalau bisa ngomong Pak, kalau bisa mereka akan pulang, harta bendanya mau dibawa, cuman udah nggak bisa. Itu keterangannya I'anatul Thalibin dalam syarahnya kitab Fathul Mu'in. Cuman udah jadi lagu ya. Cuman saya nggak hafal Pak, bukan penyanyi masalahnya. Oh, yang penyanyi ya bisa ya. Kadang biasanya pada buat selawatan ya. Saben malam Jumat. Bisanya depannya doang. Ali kubur mulih ning omah. Ya yang kedua wal istighfaru lahum, termasuk di bulan Ruwah ini adalah budaya dan sisi positifnya begitu banyak Pak. Baru 3:30 ya? Baru 3:30. Oh mati. Iya, ya kecilnya nggak jalan. Nah termasuk bulan Ruwah ini, itu budaya tapi yang bersumber dari agama. Lah kemudian kewajiban yang ketiga, tadi yang ditanyakan Abu Salamah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa infadhu ahdihima. Kalau dulu orang tua punya janji, punya omongan, anak yang menyelesaikan. Nah ini budaya kita juga budaya yang bagus, luar biasa Pak. Biasanya kan sebelum atau sesudah sholat jenazah, sebelum jenazah diberangkatkan ada sambutan, entah dari keluarga atau dari tokoh masyarakat. Yang salah satu inti dari sambutan itu mengingatkan kalau ini almarhum ada janji atau ada utang piutang yang belum terselesaikan, mohon menghubungi ahli waris. Lah karena memang ini yang diajarkan oleh Rasulullah, kalau ini almarhum atau orang tua yang sudah kembali kok ada janji-janji, ada utang piutang yang belum beres, ahli waris yang beresin. Lah kemudian yang keempat, menyambung silaturahim yang dulu disambung oleh orang tua kita. Misalnya orang tua kita itu dulu bestinya, bahasa sekarang besti ya. Walau orang-orang itu biasanya orang-orang tua dulu itu kan punya teman-teman Pak. Kayak bapak saya itu punya temennya dulu, temennya ini. Lah kita sebagai anak setelah sepeninggal orang tua tetap menjalin hubungan dengan mereka. Walaupun tidak seinten orang tua. Ya mungkin waktu-waktu tertentu kalau kita orang rantau mungkin ya, begitu kita pulang kampung kita silaturahim ke orang-orang yang dulu jadi temennya bapak kita. Nah itu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah dalam hadis itu mengajarkan bahwa ada beberapa hal yang tetap bisa kita lakukan setelah orang tua kita nggak ada, termasuk tadi yaitu mendoakan di bulan Ruwah atau bulan Arwah, atau budaya kita nyebutnya munggahan atau megengan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, peristiwa yang dicatat oleh Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki. Beliau menulis satu kitab namanya Madza fi Sya'ban.
apa yang terjadi di bulan Sya'ban kalau diterjemahkan. Beliau mencatat beberapa peristiwa besar yang terjadi di umat Islam. Yang pertama yakni tahwilul kiblat, pemindahan kiblat. Loh, pindah kemana? Dulu umat Islam itu sholatnya kiblatnya ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, Palestina, yang sampai sekarang perang belum berhenti-berhenti. Itu dulu kiblatnya umat Islam selama kurang lebih 17 bulan, setahun setengah ya. Lah selama 17 bulan ini orang-orang Yahudi ngeledekin Rasulullah. Kalau bahasa kita begini ngeledekinnya, Pak. Mat. Katanya ajaran agama baru. Lah kok kiblatnya ngikutin kita. Nah, gitu ngeledekinnya. Tiap ketemu Rasulullah gituin, katanya ajaran agama baru, agamanya beda. Lah kok kiblatnya ngikutin kita, diledekin. Lah manusiawi toh Pak, kalau diledekin itu kadang berpengaruh. Pengaruhnya setiap malam Rasulullah itu dijelaskan dalam Al-Baqarah 144 awal juz 2. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Rasulullah itu setiap malam dilihat oleh para sahabat seringnya kalau orang Jawa dengak ini loh Pak. Menengada. Nah. Menengada gini katanya. Dengak kalau orang Jawa dengak, begini loh. Oh. Taqalluba wajhika, engkau hadapkan wajahmu fis sama. Ngadep wajah ke langit itu berarti kan kalau orang Jawa dengak. Kalau orang Jakarta, orang Bekasi apa? Gini loh. Yes, pokoknya yang penting pokoknya itulah ya. Hampir setiap malam Rasulullah itu begini Pak. Para sahabat kan selalu memperhatikan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Ini kok enggak biasanya. Hampir setiap malam kok Rasulullah menghadapkan taqalluba wajhihi bis sama, menghadapkan wajahnya ke langit. Itu selama 17 bulan. Ternyata itu ada doa yang dimohon oleh Rasulullah untuk memindahkan kiblat. Yang dulu ngadepnya ke Baitul Maqdis, saat itu perpindahan kemana ya nggak tahu, pokoknya pindah aja, biar nggak dicengin sama Yahudi. Katanya agama beda, kok kiblatnya ngikutin kami. Ya. Itu 17 bulan. Setelah 17 bulan, falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, maka silahkan pindahkan kiblatmu Muhammad, kiblatan ke arah tardaha yang engkau suka. Ya, yang disukai Rasulullah tetap tanah kelahiran Pak. Saat itu beliau kan udah di Madinah. Lah tanah kelahiran walaupun udah ditinggal tetap meninggalkan kenangan yang nggak bisa dilupakan. Walaupun beliau dulu diusir dari Mekah, tetap akhirnya kiblat fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Itu ayatnya, Muhammad silahkan pindahkan kiblatmu ke arah yang kamu suka. Lah yang disukai Rasulullah adalah Masjidil Haram, Ka'bah, tempat kelahiran. Ya kayak kita nih loh Pak, walaupun mungkin kampung kelahiran itu ditengokin setahun sekali, tapi tetap membanggakan Pak. Walaupun entah keadaannya kayak apa loh, Pak Ustadz ya. Masih suka nengokin kampung halaman nggak? Loh, Rasulullah itu masih sangat tercinta dengan kampung halamannya di Mekah. Maka ketika disuruh memilih kiblat mana, falanwalliyannaka kiblatan tardaha fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Pindah, kemudian beliau menghadapkan kiblatnya ke syatrul. Syatrul itu arah. Jadi bukan pas plek, bukan Pak. Wong beliau di Madinah sama Mekah kan jaraknya jauh. Syatrul masjidil haram. Ini pelajarannya buat kita. Kita yang tinggal enggak dekat dengan Ka'bah, maka sholat kita madepnya syatrul masjidil haram, kira-kira arahnya Masjidil Haram. Kalau kita orang Indonesia, karena kita letaknya di sebelah timur, ya wis asal kiblat madep ngulon, geser ngalor dikit, wis itu namanya kiblat. Ini kadang ada yang gegeran masalah kiblat loh Pak. Ini asli nyata Pak. Masjid dibongkar total,
kayak musola saya gitu, bongkar total. Lah kemudian ada yang ngusul setelah gempa di Jogja, alasannya ini Pulau Jawa letaknya bergeser, maka kiblat pun geser. Wah, akhirnya itu arah kiblat yang dulunya misalnya madepnya begini diputer Pak begini, wah agak moncong sono. Lah kemudian kiai-kiai yang lama nggak terima. Ini dulu menetapkan kiblat nggak sembarangan, pakai ilmu falak, dihitung detil kiblat ketemunya di sini. Yang ustadz-ustadz baru nggak bisa kiblat ke sini, nggak bisa kiblat ke sini. Akhirnya ada salah satu kiai mutung apa Pak? Ngambek, sampai sekarang Pak udah puluhan tahun nggak mau masuk ke masjid itu. Padahal rumah sama masjid itu nggak jauh. Sama santri-santrinya itu kalau Jumatan nyebrang masjid yang gak jauh, ngajar di masjid situ gak mau, gara-gara arah kiblat eyel-eyelan, yang satu suruhnya ke sini, yang satu ke sini. Ini kalau kata saya, ya Allah, orang-orang alim kalau eyel-eyelan ini yang diperebutkan gengsi apa bener sih saya? Kalau saya rasa gengsi Pak, gengsi. Saya sebagai orang tua kok, yang anak muda lo, saya dokter lo. Ngodok-ngodok yang kotor. Wah, sama mempertahankan gengsinya, akhirnya ya tadi ada yang mutung gara-gara kiblat. Lah kalau kita ngapain repot-repot? Wong terus nyuruhnya itu fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Pokoknya arahkan kiblatmu ke arah. Yang namanya arah itu kan enggak mesti pas ya Pak. Ini loh Pak, ini arah Masjid Al Muhajirin ini kalau ditarik benang lurus, ini belum tentu ke Mekah loh Pak. Ya siapa tahu ke Madrid atau ke Barcelona sono. Lah ya Barcelona kan barat ya. Iya lo siapa tahu ke sono arahnya ternyata lah jebulnya kok Real Madrid. Lah yang kira-kira kok lah kalau kita lagi haji umroh, kita pas berada di depan Ka'bah, lah iya memang pas madepnya Ka'bah. Lah kalau orang sini, lah kecuali punya kacamata yang tembus pandang Pak Ustadz ya, begitu dipakai jedet, Ka'bah kelihatan. Ya udah mau mencong sebelah sono ya gak masalah. Ngomong kira-kira sama-sama nggak ngelihat kok geger. Nah, pemindahan arah kiblat yang dari Masjidil Aqsa Baitul Maqdis ke Masjidil Haram Ka'bah itu terjadi pada bulan Syaban. Kalau yang ditulis Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki terjadi pada hari Selasa pas bertepatan dengan 15 Sya'ban atau sekarang dikenal dengan nisfu Sya'ban. Itu peristiwa yang dicatat oleh Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki, pemindahan kiblat. 17 bulan Pak Rasulullah doa baru diijabah oleh Allah. Itu Rasul, orang paling dekat dengan Allah, proposal diajukan 17 bulan baru di ACC. Lama kan? Lah kita pengennya cepet. Siapa kita ya kan? Rasul itu Pak ngajuin proposal, ya Allah nih kiblat mau dipindahin. 17 bulan baru di ACC Pak. Lah kita ya Allah rumah lah mintanya cepet, giliran dipanggil hayya 'alas shalah tanggung ya Allah, nyuci motor tinggal dikit. Rasul orang paling dekat Pak, ACC proposal 17 bulan. Nah makanya kalau kita kadang sampai 6 tahun baru di ACC, orang nikah itu kan ya harapannya punya keturunan ya Pak ya. Ya kadang yang ada di ACC cepet, kadang malah belum nikah udah di ACC duluan ya ada. Ada yang sampai sekian tahun baru di ACC. Itu suka-suka Allah loh yang punya hak prerogatif Allah. Ya Allah, Rasulullah 17 bulan ya Pak mengajukan proposal pemindahan kiblat baru di ACC plus bertepatan dengan 15 Sya'ban harinya Selasa tahun 2 Hijriah. Tahun 2 Hijriah. Itu pemindahan kiblat. Sampai sekarang kiblat kita tetap ke sono. Ya kecuali Panji Gumilang dulu punya kiblat sendiri ya kemana. Ya terserah itu urusannya dia lah ya, urusan dia. Lah ada Pak orang yang
Bercandaan, tapi kalau diakal-akal kayaknya masuk akal, Pak. Bumi ini katanya kan bulat, Pak ya. Inilah bulat ya. Nah, seandainya Ka'bah di sini, Pak, di tengah-tengah. Orang dari sini sholatnya madhep ke sini ya. Orang dari sini madhepnya ke sini. Lah seandainya dia sholat madhep ke sini kan tetap aja tadi muter tetap sini sampai juga ya. Sampai juga ya. Lah iya kan? Kalau diakal-akal loh, Pak. Bumi ini kan bulat. Ya, kalau kita sholat ke sono madhep Ka'bah. Kalau ke sono nyampe enggak? Nyampe juga kan? Iya, bulat. Tapi kejauhan ya. Itu akal-akalan ya. Kalau secara logika kayaknya oh iya ya. Itu kayak cerita Abu Nawas itu, Pak. Ketika ayel-ayelan bumi itu bulat, Abu Nawas itu nggak percaya ya kalau bumi bulat. Lah kemudian orang yang diajak ayel-ayelan kebetulan kemalingan. Malingnya ketahuan, larinya ngarah kulon. Orang-orang pada ngejar kulon, Abu Nawas ngejarnya ngetan. Orang-orang ngejarnya ke barat, dia ngejarnya ke timur. Ketika ditanya, kok kamu ngejarnya ke timur? Lah nanti kalau malingnya larinya kenceng, saya kenceng kan kalau bumi bulat ketemu, Pak. Ayo ya, sama-sama bulat kan ketemu kan? Yuk akal-akalan, Pak. Lah kiblat ya kita ikutin ulama-ulama orang-orang tua yang bangun masjid kita ikutin. Al-Muhajirin kok kiblatnya dibikin madhep sono ikutin. Enggak usah, wah bumi bulat saya sholat madhep ke sono. Ntar kalau sujud tabrakan. Kalau sholatnya madhep sono. Itu beberapa peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.